Salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, teristimewa sepanjang minggu ini, di mana Allah sudah memberkati kita di dalam setiap aspek kehidupan kita. Apapun yang kita telah kerjakan, Allah sudah bersama-sama dengan kita. Dan kita boleh tiba lagi pada saat ini di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Saat ini kita telah memasuki pelajaran yang ke-7 dengan tema Menyembah Sang Pencipta. Untuk itu, untuk beberapa waktu ke depan ini, mari kita memfokuskan pikiran kita, mempelajari bersama-sama pelajaran Sekolah Sabat kita berikut ini. Ayat tema kita sepanjang minggu ini terdapat di dalam Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudaraku, mari kita membaca pesan lengkap dari malaikat yang pertama di dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Dan ini sebagai dasar pelajaran kita untuk beberapa waktu ke depan ini. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Setelah kita membaca pekabaran malaikat pertama di dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7, bagaimanakah semua elemen-elemen ini dapat terkait satu dengan yang lain, yakni Injil yang kekal, pemberitaan, takut dan memuliakan Tuhan, penghakiman, dan penyembahan? Akankah pesan ini bermakna jika dunia kita adalah hasil dari kebetulan dan kelangsungan hidup yang terkuat, sama seperti dengan teori evolusi yang menyatakan bahwa dunia kita ini terjadi secara kebetulan dalam proses yang sangat lama? Tetapi jangan pernah kita melupakan bahwa dunia kita ini adalah hasil dari tindakan kasih pencipta kita. Kita akan melihat bersama-sama bahwa ada banyak bukti kasih Tuhan di dalam kehidupan kita melalui alam ciptaannya. Itulah sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyembah Tuhan. Oleh karena itu, kita akan mempelajari bersama-sama bagaimana caranya supaya kita dapat menyembah pencipta kita di dalam kehidupan kita. Kita akan pelajari untuk beberapa waktu ke depan ini siapakah yang kita sembah. Seorang pendamping dalam kesusahan, Sang Pencipta, Dia yang peduli kepada kita. Penciptaan atau evolusi, evolusi versus penebusan. Sembahlah Sang Pencipta dan Penebus. Teman dalam kesengsaraan, Wahyu 1 ayat 9 mengatakan, Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Manakala Yohanes menulis akan kitab Wahyu ini, dia sedang berada di suatu pulau yang bernama Patmos. Yohanes menolak untuk menyembah Domitianus, kaisar Romawi. Oleh karena itu, dia diasingkan ke Patmos, sebuah pulau kecil di Yunani. Tetapi kita tahu bersama akan ceritanya. Manakala Yohanes tidak mau menyembah kaisar, dia digoreng di suatu tempat penggorengan yang sangat besar, tetapi dia tidak terluka. Itulah sebabnya Kaisar Domitianus memutuskan untuk membuang Yohanes di pulau Patmos. Dia diasingkan di sana dengan tujuan supaya dia mati. Terpisah dari dukungan keluarga, teman dan komunitas Kristen, Yohanes tidak ditinggalkan sendirian dalam kesengsaraan dan kesulitan yang dia hadapi sebagai pengikut Yesus. Yohanes diperlakukan sebagai penjahat lain di sana, tetapi dia dikunjungi oleh satu-satunya yang layak disembah, yakni Yesus. Allah tidak meninggalkan dia. Allah bersama-sama dengan Yohanes karena masih ada yang harus dia lakukan untuk melayani Tuhan lewat melihat akan serangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi dan akan terjadi di masa yang akan datang, yang ia akan catat di dalam kitab Wahyu. Dia menerima penglihatan pengharapan, peringatan, dan dorongan. Penglihatan ini menjelaskan bagaimana saat pencobaan yang akan datang akan terjadi. Itu akan terjadi di masa yang akan datang. Itulah sebabnya Yohanes dituntun, Yohanes dilindungi Tuhan, karena ada misi yang harus dia selesaikan, ialah dia harus menulis penglihatan-penglihatan yang ia dapatkan untuk masa depan. Dan kalau kita membaca di dalam Wahyu 14 ayat 7, dia menuliskan bahwa takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Masalah utama dalam kitab Wahyu ini adalah masalah penyembahan. Kepada siapakah kita harus sembah? Apakah kepada Allah atau kepada ilah yang lain? Penyembahan yang benar, menyembah kepada Sang Pencipta, memungkinkan kita
menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Dan ini dicatat di dalam kitab Wahyu. Menyembah pencipta kita adalah ibadah sejati yang akan memberi kita kekuatan melewati masa-masa sulit. Sama seperti dengan Yohanes, Allah tidak akan pernah meninggalkan akan umat-umatnya, saudara dan saya. Apabila kita terus memandang kepada Tuhan, ada di dalam Tuhan, maka walaupun di tengah-tengah kesengsaraan kehidupan saudara dan saya, tantangan-tantangan kehidupan yang datang silih berganti, kita memiliki teman, kita memiliki sahabat yang sejati. Ialah Yesus Kristus yang akan terus memberikan jalan keluar di dalam setiap kehidupan kita. Sang Pencipta. Yesaya 40:26 mengatakan, "Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat." Yesaya 40 ayatnya yang ke-26. Allah adalah pencipta kita. Dia menjadikan segala sesuatu, bukan hanya dunia ini, bukan hanya manusia, tetapi seluruh alam semesta, jagat raya ini dijadikan Allah dengan penuh keteraturan. Itulah sebabnya di dalam Wahyu 14 ayat 7 diakhiri dengan seruan yang nyaring untuk menyembah Sang Pencipta. Dan ini penting untuk dilakukan bagi kita, umat-umat Tuhan yang mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan untuk mendapatkan gambaran kecil tentang betapa tidak terbatasnya kuasa Tuhan, mari kita perhatikan satu objek ciptaan Tuhan, ialah matahari. Matahari kita bisa memiliki lebih dari 1 juta planet seperti milik kita, tapi itu hanya satu dari 100 miliar matahari atau bintang di galaksi kita. Dan ini adalah salah satu dari 2 triliun galaksi yang dapat kita lihat dari bumi. Semuanya adalah ciptaan Tuhan. Kalaupun kita melihat bahwa matahari itu merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang maha dahsyat, tetapi matahari hanyalah salah satu dari setidaknya 100 miliar bintang di galaksi kita. 1 juta bintang seukuran matahari kita dapat dengan mudah masuk ke dalam lingkup bintang pistol, karena bintang pistol mengeluarkan sebanyak 10 juta kali kekuatan yang dihasilkan oleh matahari kita. Kita melihat bahwa sungguh luar biasa ciptaan Tuhan yang ada di dalam jagat raya ini. Tidak ada yang mampu menciptakan sama seperti dengan apa yang telah diciptakan oleh Allah kita. Mari kita lihat pemandangan mikroskopis dari salju. Kita melihat bahwa satu butiran salju ternyata memiliki penampakan seperti yang kita sedang lihat di dalam slide ini. Penampakan yang sangat indah. Allah mencintai keindahan. Allah mencintai keteraturan. Itulah sebabnya Wahyu mendorong kita untuk menyembah Sang Pencipta, untuk menyembah oknum yang luar biasa dan tak terbatas ini. Kita dapat melihat kekuasaannya, kebijaksanaannya, dan keasliannya bahkan dalam hal yang paling kecil sekalipun. Allah ditampilkan sebagai satu-satunya pencipta sejak ayat pertama di dalam Alkitab, yakni Kejadian 1 ayat 1, "Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi." Itulah sebabnya kita menyembah Tuhan kita, karena Dialah yang menjadikan segala sesuatu, termasuk kita manusia. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak dapat menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita, karena segala sesuatu yang dilakukan sungguh luar biasa, dahsyat, dan ajaib. Satu-satunya yang memperhatikan kita. Yesaya 43 ayat 1 mengatakan, "Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku." Pencipta kita bukanlah Tuhan yang jauh, yang sulit untuk digapai. Atau pencipta kita bukanlah Allah yang kejam, yang menciptakan kita lalu meninggalkan ataupun membiarkan kita hidup sendirian di dunia ini. Dia dekat dengan kita masing-masing. Dia menjaga kita dan memperhatikan semua orang. Allah yang maha tinggi dan mulia, yang tinggal di tempat yang tinggi dan kudus, juga berada di sisi orang-orang yang memiliki jiwa yang menyesal dan rendah hati. Dia tidak meninggalkan saudara dan saya. Justru ketika kita di dalam tantangan kehidupan kita, Allah dekat dengan kita. Asalkan kita menjadikan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan kita. Kita berkomunikasi dengan Dia lewat doa-doa kita, dan mencari tahu apa kehendaknya lewat mempelajari akan firman-Nya dan menghidupkannya di dalam kehidupan kita. Selain menciptakan dan memelihara kita, Dia juga menjadikan kita ciptaan baru. Kita boleh lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Dia ingin mengubah kita dan membentuk kita menjadi gambarnya. Dia rindu melihat kita membuka hati kita kepadanya, sehingga Dia bisa tinggal di sana. Kita tahu bersama bahwa ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka upah dosa ialah maut. Kita harus mengalami kematian. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia, Dia mati bagi kita. Dia menjadi pengganti kita, sehingga kita dapat memperoleh kehidupan yang kekal.
Dan Allah merindukan bahwa ketika Dia datang pada kali yang kedua, Dia akan mengubahkan kita. Sama seperti dengan ketika Dia menciptakan Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya Allah sungguh memperhatikan kita manusia. Dia tidak meninggalkan kita. Kalau sudah terbentuk di dalam pikiran kita bahwa Allah itu jahat, saudaraku, Allah tidak jahat. Dia terus mengasihi kita di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Dia melakukan segala sesuatu untuk kita, supaya kita tidak dibinasakan, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita terus percaya kepada Tuhan. Evolusi versus penebusan. Wahyu 4 ayat 1 mengatakan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Kebanyakan orang percaya bahwa dunia ini muncul melalui proses evolusi, sebuah proses yang didasarkan pada kematian dan kelangsungan hidup makhluk yang terkuat. Siapa yang kuat, dia yang bertahan hidup. Makhluk yang lemah akan mengalami kebinasaan. Dan proses evolusi ini muncul secara tiba-tiba, dan dari makhluk hidup yang sederhana ataupun rendah, maka akan berubah secara perlahan-lahan ataupun bertahap, membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga akan berubah menjadi makhluk hidup yang akan lebih sempurna dibandingkan makhluk sebelumnya. Pandangan evolusi ini berbeda dengan pandangan Alkitab, ya, di mana firman Tuhan mengatakan bahwa tadinya makhluk hidup ini diciptakan secara sempurna, yakni Adam dan Hawa. Tetapi manakala jatuh ke dalam dosa, maka mereka menjadi tidak sempurna dan akan disempurnakan manakala Tuhan datang pada kali yang kedua. Tuhan tidak bisa menjadi bagian dari proses evolusi ini, oleh karena ada alasannya. Apakah alasan tersebut? Mari kita lihat alasannya. Jika kematian diperlukan untuk membawa kehidupan baru, itu seharusnya sudah ada jauh sebelum dosa Adam dan Hawa. Dalam hal itu, mengapa Yesus harus mati jika Tuhanlah yang menciptakan kematian untuk menciptakan alam semesta melalui evolusi? Dalam hal itu, mengapa Yesus harus mati jika Tuhanlah yang menciptakan kematian untuk menciptakan alam semesta melalui evolusi? Evolusi sebagai proses penciptaan Tuhan adalah penyangkalan terhadap ajaran Alkitab. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan akan hal tersebut. Itu akan membuat pengorbanan Yesus tidak berguna dan menghilangkan semua pengharapan. Oleh karena itu, ada pesan penting bagi kita pada hari ini, ialah kita harus menyembah pencipta kita, bahwa ada yang menciptakan akan dunia ini, ada yang menciptakan akan alam semesta ini, yakni Allah itu sendiri, sehingga Ia yang harus ditinggikan dan dimuliakan. Janganlah kita mempercayai akan konsep evolusi, tetapi Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang menciptakan saudara dan saya. Itulah sebabnya kita harus menyembah, meninggikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Menyembah pencipta dan penebus. Yesaya 44 ayat 24 mengatakan, "Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi." Sang pencipta juga diperkenalkan sebagai penebus, yakni Allah. Allah menjelma menjadi manusia, yakni Yesus Kristus. Dia datang ke dunia dan Dia memberikan penebusan kepada manusia yang mengasihi Dia, yang percaya kepadanya. Tuhan tidak meninggalkan ciptaannya setelah mereka memberontak melawannya. Sebaliknya, Dia turun ke planet kecil kita dan menjadi manusia seperti kita. Dia menanggung dosa kita dan mati di kayu salib untuk menebus kita dari kesalahan-kesalahan kita. Allah mengasihi kita. Dia melakukan segala cara supaya kita dapat memperoleh kehidupan yang kekal, yang seharusnya kita harus dibinasakan oleh karena dosa yang telah kita lakukan, tetapi oleh karena kematian Yesus di kayu salib memberikan keselamatan kepada kita manusia. Kita telah dipanggil untuk menyembah Dia yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya, mari kita belajar untuk menghargai pengorbanan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk memaknainya dengan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita belajar menghormati Allah di dalam kehidupan kita, dengan menyembah Dia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena jangan pernah kita melupakan bahwa konflik antara menyembah Tuhan atau menyembah Allah lain adalah bagian dari pusat konflik alam semesta dan datang disertai dengan mengabaikan hukum Tuhan. Mari kita terus mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menyembah Tuhan di hari yang ditentukan oleh Allah di dalam firman-Nya. Karena sekali lagi Allah telah melakukan segala sesuatu untuk kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyembah Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Bantu kami untuk kami dapat belajar untuk menyembah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Karena Allah telah melakukan segala sesuatu untuk kami manusia. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.